Saya langsung ya. Rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, Bapak Kapolri, dan para pejabat yang mendampingi dan pejabat eselon 1 Kemenko PMK. Pada hari ini, Minggu 23 April 2023, kami telah mengadakan rapat koordinasi persiapan penanganan arus balik Idul Fitri tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Tadi yang hadir tentu saja adalah Bapak Menteri Perhubungan, kemudian Bapak Kapolri, dan juga para dirjen di lingkungan Kementerian Perhubungan, ada Dirjen Bina Marga dari PUPR, kemudian BPJT, dan Jasa Marga, dan Bapak Kakor Lantas. Kemudian yang kedua, berdasarkan pemantauan yang kami lakukan bersama Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Kapolri, semua moda transportasi pada saat mudik ini berjalan cukup lancar atau bahkan sangat lancar. Untuk itu, saya sebagai pribadi maupun sebagai Menko PMK yang mendapatkan tugas sebagai koordinator mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menteri Perhubungan dan Kementerian PUPR yang telah betul-betul memberikan dukungan penuh, mengerahkan seluruh daya dan upaya sehingga arus mudik ini berjalan dengan lancar. Dan tentu saja juga sangat banyak terima kasih kepada rekan-rekan wartawan dengan kerjasamanya, terutama memberikan informasi-informasi dari lapangan langsung yang betul-betul bisa menjadi feedback atau umpan balik bagi kami, telah betul-betul bisa memberikan andil yang tak ternilai harganya untuk mengelola arus mudik tahun 2023 ini. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian yang ketiga, PT Jasa Marga memprediksi ada 203.000 kendaraan melakukan perjalanan pada tanggal 24 dan 25 April 2023 menuju Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat, terutama yang tidak terburu, urusannya tidak terlalu mendesak untuk segera kembali, bisa menunda jadwal kembali ke Jakarta, yaitu menghindari yaitu antara tanggal 26 sampai 30 April 2023. Tentu saja bagi mereka yang memang tidak mungkin menunda, tentu saja tidak ada larangan untuk tetap balik tanggal 24 dan 25 April 2023. Untuk mengantisipasi penumpukan arus balik tanggal 25 April 2023. Puncak arus mudik diperkirakan tanggal 24-25 April dan 1 Mei 2023. Di samping itu, yang keempat, dalam rangka mendorong pemudik untuk kembali ke Jakarta saat puncak arus balik, di samping itu dalam rangka mendorong pemudik untuk kembali ke Jakarta, tidak di saat puncak arus balik, saya mengimbau agar dikeluarkan kebijakan yang mampu mendorong masyarakat untuk kembali pada periode tanggal 27 sampai 30 April 2023, yaitu seperti pemberian diskon untuk semua moda transportasi lewat tol. Saya mengapresiasi, dan darat, laut, dan udara. Saya mengapresiasi inisiatif yang telah dilakukan oleh Jasa Marga dalam memberikan, dan seluruh operator jalan tol telah memberikan diskon 20% untuk ruas jalan tol Semarang-Jakarta, yaitu mulai tanggal 27 April sampai 29 April 2023, dimulai jam 6 pagi dan diakhiri juga jam 6 pagi. Sekali lagi, jadi mereka yang akan mudik antara tanggal 27 dengan 29 April yang menggunakan fasilitas jalan tol dari arah Semarang ke Jakarta di semua ruas, itu akan mendapatkan potongan 20%.
Tadi saya baru saja melakukan rapat koordinasi sebelum pertemuan ini dengan BUJT dan para pengelola jalan tol dan telah disepakati tadi untuk 20% untuk tol Kali Kangkung sampai dengan Cikampek dengan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Jasa Marga. 5, untuk arus balik dari Sumatera, pengguna jasa penyeberangan perlu diperhatikan kesiapan pelabuhan Bakahuni, perlu diterapkan pemisahan penyeberangan untuk kendaraan R2 seperti yang ditetapkan dari Pelabuhan Ciwandan dan pada waktu arus mudik. Tadi pada pertemuan diambil keputusan bahwa akan dipisahkan, Pak Dirjen Hubdat tadi menyampaikan, untuk kendaraan roda 4 itu akan diturunkan di pelabuhan Pelabuhan Indah Kiat, PT Indah Kiat, sementara untuk yang roda 2 tetap di Ciwandan. Bagi institusi penyelenggara mudik gratis diharapkan agar melakukan hal yang sebaliknya pada saat arus balik. Di samping itu, bagi institusi yang tidak menyelenggarakan program mudik gratis diharapkan dapat menyelenggarakan program balik gratis. Tentu saja ini dari daerah-daerah. Tadi Bapak Kapolri juga sudah akan menginstruksikan kepada seluruh Kapolres yang terkait untuk mendorong agar ada balik gratis, sehingga akan mengurangi beban penanganan arus balik di Jakarta. Yang ketujuh, pengelolaan rest area dengan menambah personel dan sarpras serta manajemen arus lalu lintas di dalam rest area harus betul-betul diarahkan masuk ke dalam terlebih dahulu. Ketegasan buka tutup rest area termasuk memastikan kesiapan toilet, kebersihan dan air serta keamanannya, dan kesiapan kesediaan bahan bakar BBM. Kemudian yang 8, penambahan personel untuk patroli di sekitar rest area untuk menghimbau agar tidak berhenti di bahu jalan termasuk pada ruas lainnya. Penambahan dan penguatan tim urai untuk menemukan titik keberangkatan dan pelaksanaan rekayasa terbatas. Kemudian yang 10, pengelolaan ruas jalan arteri, koordinasi dengan Pemda untuk menerbitkan parkir dan pasar tumpah, serta kanalisasi untuk roda 2 termasuk pengawalan berantai. Yang 11, perlu juga untuk memastikan penerangan jalan serta sarpras lainnya, khususnya pada ruas tol fungsional, termasuk tol Cisundawu, dan Jakarta Cikampek 2 Selatan. 12, perlu dipastikan keberadaan dan penempatan sarana prasarana seperti kendaraan derek, ambulans, dan lain-lain pada lokasi trouble spot maupun black spot sehingga cepat digunakan. 13, perlu dilakukan penebalan pengamanan di semua jalur laut, darat, udara, serta kereta api. Kemudian yang ke-14, Kementerian Perhubungan, Bapak Menhub telah meminta Garuda, Citylink, Line Group untuk memberikan diskon pada 26 sampai 29 April 2023 untuk mendorong pemudik kembali ke Jakarta pada tanggal-tanggal tersebut. Demikian hasil beberapa kesimpulan dari rapat ini, dan saya mohon Pak Kapolri dan Pak Menhub untuk bisa menyampaikan tambahan penjelasan lebih lanjut. Saya persilakan Pak Menhub dulu. Terima kasih Pak Menko PMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam uskatu namo bullai salam salam bajikan. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, rekan-rekan media. Saya atas nama pribadi dan dari Kementerian Perhubungan juga terima kasih kepada rekan-rekan media karena informasi yang kami simpulkan menjadi rekomendasi praktis mendapatkan suatu delivery yang baik. Itu adalah bagian dari keberhasilan mudik kemarin. Lalu Bapak Presiden sekali lagi memberikan tekanan bahwa kehati-hatian harus dilakukan. Kami diminta untuk melakukan rakor hari ini, dan Pak Presiden akan memberikan catatan-catatan nanti yang akan disampaikan Bapak Presiden dalam kesempatan dan waktunya. Saya memberikan detail saja berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Menko.
kita bisa berpreferensi untuk mudik balik pada waktu yang diinginkan. Tapi dari analisis yang kita dapatkan bahwa puncak mudik itu terjadi pada hari Senin tanggal 24 dan Selasa tanggal 25. Dan tanggal 29 Sabtu dan tanggal 30 Minggu dan tanggal 1 hari Senin itu puncaknya. Nah, oleh karenanya kita rekomendasikan agar mudik itu tidak di jam puncak karena hari-hari itu adalah sesuai dengan kereta api itu puncaknya pemilihan balik ke daerah asal. Sehingga pada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu praktis tiketnya masih available dan bisa digunakan. Yang keempat, sejalan dengan apa yang kami diskusikan dengan Pak Kapolri tadi, bahwa saya menghimbau truk 3 sumbu melaksanakan anjuran sesuai dengan SKB. Kakor Lantas, Dirjen Bina Marga dan Dirjen Darat, yaitu waktu-waktu yang tidak diperkenankan. Karena pada saat mudik praktis ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kurang dapat ditolerir. Lalu saya juga menyampaikan tadi kepada Pak Kapolri tentang manajemen Cisendau, juga Pak Dirjen Bina Marga, bahwa kita bisa memberikan ruang Cisendau lebih luas untuk dari arah Cirebon ke arah Bandung, tetapi tidak dari Bandung ke arah Cirebon, karena apabila dari Bandung ke arah Cirebon, maka ini akan memberikan tekanan bagi Cipali yang relatif hanya 2 jalur. Hal lain yang perlu kami sampaikan juga tadi di matra udara, dalam catatan Kementerian Perhubungan di Jan Udara sudah ada balon-balon udara yang ada di Pekalongan dan Wonosobo. Ini mengganggu perjalanan pesawat di tempat-tempat itu, dan oleh karenanya tadi saya sudah mohon kepada Kapolri untuk memberikan catatan-catatan bagi Kapolres di Pekalongan, Wonosobo, juga daerah Jawa Timur, bagian timur, bagian selatan, Ponorogo, ya. Itu ada balon yang genap. Dan yang terakhir juga memberikan penekanan pada apa yang disampaikan oleh Pak Menko berkaitan dengan matra laut itu Belawan akan banyak sekali, oleh karenanya Kapolres Belawan kiranya membantu kami untuk melakukan kegiatan. Juga Jawa Timur ke Madiun, ke Madura atau sebaliknya ini akan penuh. Sulsel ke arah Layar atau sebaliknya ini akan penuh, dan beberapa di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya persilakan Pak Kapolri untuk bisa menambah. Terima kasih Bapak Menhub, Bapak Menko PMK, Bapak Menhub, seluruh peserta Vicon dan rekan-rekan media. Menambahkan beberapa hal. Bagaimana diketahui, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko PMK bahwa arus mudik tahun 2023, tahun ini adalah arus mudik dengan puncak mudik tertinggi sepanjang 2019, 2000 sampai dengan 2022 kemarin. Sehingga untuk arus baliknya, ini juga menjadi arus balik tertinggi sepanjang tahun tersebut, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya-upaya untuk melakukan rekayasa, khususnya dari jajaran kepolisian. Saya izin dari Bapak Menko PMK dan Bapak Menhub untuk pengaturan baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa pemberlakuan langkah-langkah rekayasa
mulai dari one way, kontraflow, dan juga kemungkinan ganjil genap ini akan diberlakukan agar beban jalan pada puncak arus balik ini bisa kita urai dan kita distribusikan karena memang beban di tanggal 24 dan tanggal 25 di puncak arus balik tersebut memang harus diurai karena apabila tidak akan terjadi kondisi stuck karena memang beban terkait dengan luas jalan ini memang beban yang ada melampaui dari kapasitas baik yang di jalan tol maupun di jalur arteri. Sehingga kemudian ini tentunya perlu dilakukan langkah-langkah seperti pada saat kita melaksanakan one way pada puncak arus mudik kemarin, kita akan melakukan langkah-langkah yang sama mulai dari 414 km di gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 di Katama. Demikian juga apabila ternyata harus dilakukan one way sampai dengan mengarah wilayah Jakarta, kami juga telah mempersiapkan mulai dari kemudian 36, kilometer 36, bahkan sampai kilometer 3.500. Jadi hal ini semua kita persiapkan, termasuk juga pengaturan kontraflow disesuaikan dengan hitungan yang ada di Jasa Marga untuk pemantauan terkait dengan volume kepadatan lalu lintas yang melintas. Kemudian terkait dengan pengaturan-pengaturan lain, tentunya akan kita lakukan dan yang paling utama harapan dari kita, khususnya bagi para pengguna jalan, para pemudik untuk betul-betul bisa mengikuti apa yang diputuskan oleh para petugas di lapangan, sehingga kemudian penanganan arus balik ini betul-betul bisa berjalan dengan optimal. Karena kepatuhan terhadap aturan yang diberikan oleh petugas di lapangan, tentunya ini akan sangat membantu kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolri. Rekan-rekan wartawan kami persilahkan kalau ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan kepada yang hadir, saya persilahkan. Di chat Pak. Mohon izin Pak, ada di chat itu dari merdeka.com, jumlah mudik tahun ini sesuai prediksi yaitu 123 juta orang, itu Pak. Serta arus dari Mbak Mia Jawa Pos itu untuk arus balik mana saja titik-titik rawan macet yang perlu diantisipasi oleh para pemudik. Dan satu lagi, untuk diskon penerbangan berapa persen besaran yang ditetapkan, itu Pak. Jadi ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Saya persilakan untuk pertanyaan pertama dari Pak Kakor Lantas mungkin. Titik-titik rawan mana saja yang harus diwaspadai? Terima kasih untuk rekan-rekan wartawan untuk yang pertanyaannya atas izin Bapak Menteri, Bapak Menko. Pertama-tama yang harus diwaspadai adalah titik-titik di mana terjadi penyempitan jalan. Kami selalu menyampaikan tentang adanya potensi hambatan-hambatan samping. Tadi kalau di jalan di arteri kami menyebut ada pasar tumpah, kegiatan masyarakat, ada
simpang sebidang dengan rel kereta api. Ini menjadi catatan-catatan yang para pemudik untuk selalu waspada. Sementara untuk di jalan tol adalah umumnya terjadi di gate tol dan ada di rest area. Jadi penting di sini adanya kerjasama yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi, bahwa masyarakat betul-betul dituntut untuk berusaha menempatkan diri tidak menjadi penghambat bagi yang lain. Karena pertaruhan dengan jumlah yang ada, tentunya kami berharap kita bisa melayani semaksimal mungkin, masyarakat tidak terganggu perjalanannya. Jadi apabila ada hal-hal yang dibutuhkan, kami berharap pada saat menghentikan kendaraan yang akan menjadi potensi gangguan samping ini bisa semaksimal mungkin dihindari. Ini yang secara umum mungkin kami bisa sampaikan untuk hal-hal yang perlu disampaikan tentang potensi titik-titik rawan yang harus menjadi catatan, menjadi perhatian para pemudik maupun nanti yang akan menggunakan arus balik. Saya kira ini Bapak Menteri kami sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya tentang prediksi, apa betul yang mudik sekarang ini memang jumlahnya 123 juta seperti yang telah diprediksi sebelumnya. Saya mohon Pak Menhub atau dari Dirjen Hubungan Darat. Baik Pak. Ya. Jadi berkaitan dengan prediksi itu nearly sama Pak dengan jumlah. Ini juga sudah terbukti di tahun 2002 jumlahnya relatif sama dengan apa yang diprediksi. Lalu saya menjawab berkaitan dengan matra udara, berkaitan diskon. Jadi diskon ini kami koordinasikan langsung dengan pimpinan airline. Average itu diskonnya adalah 20%. Ya, jadi tentunya di tanggal-tanggal di 3 hari ya, Rabu, Kamis, Jumat. Itu 3 hari yang sudah disepakati oleh teman-teman dari airline. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menhub. Untuk berikutnya dari Kompas, harian Kompas. Bagaimana hasil evaluasi dari penerapan rekayasa lalu lintas selama arus mudik? Kemudian terutama one way karena berimbas pada kemacetan jalur arteri dan antisipasi untuk arus balik. Kemudian yang kedua, antisipasi pemudik arus balik yang berangkat malam hari, karena kemacetan arus mudik kemarin terjadi pada malam hari hingga pagi hari. Himbauan apa yang diberikan untuk mengurangi kemacetan ini? Secara umum saya rasa tidak ada kemacetan, bahwa ada pergerakan yang lamban, iya ya. Saya kira belum ada kemacetan yang sampai menimbulkan logjam di area-area yang selama ini sudah kita antisipasi. Kemudian saya rasa untuk yang lebih detail saya mohon Pak Kapolri atau Pak Kakor Lantas. Pak Kapolri, monggo silakan Pak Kapolri. Baik, terima kasih. Untuk upaya kita, memang rekayasa mau tidak mau harus dilakukan seperti yang tadi kita sampaikan. Khususnya kebijakan one way yang tentunya ini berdampak kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur tol dari sisi yang sebaliknya dan juga jalur arteri. Tentunya yang akan kita lakukan sedapat mungkin adalah bagaimana saat kita laksanakan one way, khususnya di jalur tol, hal-hal yang menghambat di jalur arteri pun juga kita maksimalkan untuk kita lakukan pembersihan. Dan juga bagaimana di titik-titik potensi rawan macet dan rawan laka, personil-personil Polri dan juga gabungan kita turunkan dalam jumlah besar, sehingga kemudian baik yang di tol maupun yang di arteri semuanya bisa berjalan. Dan kemudian tentu kita akan berusaha untuk melakukan sosialisasi secara cepat apabila ada perubahan terkait dengan jadwal one way yang memang sudah diumumkan, karena memang akan ada potensi terjadinya perpanjangan one way karena melihat kondisi di jalan. Dan ini kita akan upayakan untuk diinformasikan secepat mungkin sehingga kemudian para pengguna bisa terinformasi dari awal dan kemudian menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang akan kita sampaikan tersebut.
Dan ini tentunya akan terus kita sosialisasikan baik melalui bantuan teman-teman, media TV, media radio, kemudian media-media mainstream yang lain, sehingga kemudian masyarakat bisa terus-menerus terinformasi dengan adanya perubahan-perubahan rekayasa yang kami lakukan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolri. Rekan-rekan wartawan, karena waktunya sudah cukup, ya, karena kita harus agak rapat koordinasi lagi. Untuk mohon maaf kalau ada yang belum bisa terjawabkan. Dan terima kasih kepada Pak Menhub, Pak Kapolri, dan seluruh jajaran atas kesediaannya untuk bersama-sama konferensi pers pada siang hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Menhub, Pak Kapolri. Sami-sami, Pak. Salam, Pak. Pak Kakor, masih monitor? Siapa, Pak? Dirjen nih. Mas, itu truk mulai jam 00 nanti malam ya? Ya, nanti Tanggal 24.00